Oke, selamat kembali di channel saya. Bertemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini akan membahas tentang Docker dan containers. Nah, seperti biasa, saya menggunakan table of content. Di sini ada 3, yaitu Docker, container, dan juga kesimpulannya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu soal Docker. Nah, Docker ini sudah dijelaskan di layar teman-teman masing-masing, bisa dilihat. Itu merupakan platform perangkat lunak yang memungkinkan kita membuat, menguji, dan juga menerapkan aplikasi dengan cepat. Jadi aplikasi Docker ini untuk sebagai gunanya itu untuk menyatukan berbagai file software dan juga sebagai pendukung dalam sebuah wadah agar memudahkan proses pengembangan software seperti itu. Kita next. Nah, lalu di sini ada fungsi Docker. Yang pertama adalah mempermudah pengembangan aplikasi. Nah, apa sih dari mempermudah pengembangan aplikasi, maksudnya apa? Jadi Docker ini bisa mempermudah pekerjaan developer ketika mengembangkan aplikasi. Jadi alasannya Docker lebih hemat resource-nya dan juga mampu menyediakan environment yang stabil untuk dijalankan di beberapa perangkat apapun, mulai dari cloud server hingga komputer-komputer pribadi. Lalu yang kedua adalah menyederhanakan konfigurasi. Nah, menyederhanakan konfigurasi ini maksudnya yaitu Docker tidak memiliki overhead atau tidak memiliki batasan, sehingga developer bisa menjalankan aplikasi yang diuji tanpa konfigurasi tambahan. Lalu ada memudahkan pengembangan kode pipeline. Nah, maksud dari yang poin ketiga ini yaitu developer bisa memanfaatkan Docker sebagai tempat pengujian kode pipelines beserta tools yang diperlukan dengan cara yang lebih mudah seperti itu. Lalu yang keempat ada bisa digunakan untuk debugging. Nah, adanya fitur debug bisa membantu developer untuk mengatasi masalah pada aplikasi tanpa perlu bersusah payah meninggalkan environment-nya di Docker, seperti itu maksudnya. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah mendukung multi tenancy atau Docker cocok digunakan untuk membuat aplikasi berstruktur seperti software as a service atau SaaS. Lalu kita juga bisa membuat lebih dari satu environment yang terisolasi dan juga menjalankan objek aplikasi untuk setiap tenants-nya. Kita next. Lalu ada beberapa fitur konsep kunci dalam Docker. Yang pertama ada Docker Image. Nah, Docker Image ini yaitu Docker Image sebenarnya sebagai template untuk membuat container. Jadi image ini merupakan gambar yang berisi semua dependensi dan juga konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, image ini dapat dibangun secara manual atau menggunakan Docker file. Jadi yang berisi instruksi langkah demi langkah untuk membangun image seperti itu. Lalu yang kedua ada containerization atau Docker memanfaatkan teknologi kontainerisasi yang disediakan oleh kernel sistem seperti operasi host, seperti juga namespace dan juga cgroups. Nah, kontainer ini menyediakan isolasi yang ketat antara aplikasi yang berjalan di dalamnya, sehingga memungkinkan aplikasi berjalan dengan konsisten dan juga aman di berbagai lingkungan. Jadi Docker ini sangat dekat sekali kegunaannya dan juga sangat melengkapi dengan containerization ini atau konsep teknologi kontainerisasi, atau bisa disebut dengan bahasa logisnya yaitu sebuah wadah atau tempat yang dikumpulkan menjadi satu, seperti itu. Lalu ada yang ketiga yaitu Docker Hub. Nah, Docker Hub ini merupakan repository publik yang menyediakan banyak Docker image yang sudah dijelaskan tadi di awal yang siap digunakan. Lalu pengguna atau pemakai Docker ini dapat mencari dan juga mendownload atau mengunduh dan juga dari berbagai image, lalu bisa berbagi image melalui Docker Hub
Selain itu, Docker Hub ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengunggah image mereka sendiri. Lalu ada yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ada skalabilitas dan juga manajemen. Skalabilitas dan juga manajemen ini maksudnya yaitu Docker menyediakan alat dan fitur untuk mengelola dan juga mengelola kontainer yang termasuk seperti orkestrasi kontainer, manajemen jaringan, penjadwalan, monitoring, dan juga otomatisasi. Lalu di next slide yaitu ada kontainer. Nah, apa sih kontainer itu? Kita next selanjutnya yaitu di sini sudah dijelaskan kontainer yaitu sebuah unitisasi perangkat lunak yang menggabungkan aplikasi beserta semua dependensinya dalam satu paket yang terisolasi. Jadi kontainer ini merupakan unit perangkat lunak standar yang mengemas kode dan semua ketergantungannya sehingga aplikasi berjalan dengan cepat dan handal dari satu lingkungan komputasi dan ke lingkungan lainnya. Nah, teknologi kontainer ini diluncurkan pada tahun 2013 sebagai Docker Engine Open Source awalnya, lalu memanfaatkan konsep komputasi yang ada di sekitar wadah dan khususnya di dunia Linux. Nah, sangat primitif yang dikenal sebagai cgroup dan juga ruang nama yang sudah memakai teknologi ini. Nah, teknologi ini juga sangat unik karena berfokus pada persyaratan pengembang dan operator sistem untuk memisahkan ketergantungan aplikasi dan juga infrastrukturnya. Kita next. Lalu apa sih keuntungan kontainer ini? Nah, yang pertama ada portabilitas. Apa yang dimaksud dengan portabilitas? Nah, portabilitas ini ketika kontainer membungkus aplikasi dan juga dependensinya ke dalam paket yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan. Dengan menggunakan kontainer, aplikasi dapat dikemas sekali dan juga dijalankan dengan konsisten di lingkungan pengembangan atau pengujian dan juga produksi. Lalu yang kedua ada efisiensi. Nah, kontainer menggunakan teknologi virtualisasi dengan level sistem operasi yang lebih ringan daripada mesin virtual biasanya. Kontainer ini membagi kernel sistem operasi host sehingga tidak perlu menjalankan sistem operasi penuh di setiap kontainernya. Nah, ini sangat menghemat sumber daya sekali dan juga memungkinkan perjalanan kontainer yang lebih efisien seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada isolasi. Nah, setiap kontainer berjalan secara terisolasi dari kontainer lainnya. Nah, ini sangat memastikan bahwa aplikasi dalam kontainer ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain dan juga mengurangi risiko konflik atau korup dan interferensi antara aplikasi-aplikasi yang berjalan pada host yang sama. Lalu ada yang terakhir itu skalabilitas. Skalabilitas ini maksudnya apa? Jadi kontainer ini dengan mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan juga dapat digandakan menangani lonjakan lalu lintas atau dikurangi ketika beban kerja berkurang. Jadi skalabilitas ini memungkinkan pengelola sumber daya yang lebih baik dan juga penghematan biaya juga. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa dari video kali ini? Jadi dalam kesimpulannya Docker dan konsep kontainer ini memberikan solusi yang kuat dalam pengembangan, penyebaran, dan pengelola aplikasi. Jadi Docker dan kontainer ini sangat berdekatan maksudnya. Jadi kontainer ini memungkinkan sebuah aplikasi dan juga semua dependensi dikemas di dalam satu unit yang terisolasi dan juga memberikan portabilitas yang mudah di berbagai lingkungan. Lalu Docker sebagai platform kontainer membantu dalam membangun, menjalankan dan juga mengelola kontainer dengan efisiensi tinggi. Dengan kontainer ini, jadi
aplikasi ini bisa menjalankan dan juga mengelola kontainer dengan efisiensi tinggi dengan cara isolasi yang kuat, efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup efisien dan juga menghemat biaya seperti itu. Docker juga menyediakan repositori publik untuk berbagi dan juga mendapatkan image kontainer yang siap digunakan. Mungkin di video kali ini penjelasan soal Docker dan juga kontainer ini cukup segitu saja. Apabila ada video atau pembahasan yang ingin dijelaskan dari teman-teman, boleh langsung komen, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk mendukung, membuat, dan juga effort dalam pembuatan video ini. Mungkin di video kali ini segitu saja. See you the next time. Thank you.